Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Ya, Asus GeForce GT 1030 ya. Di sini dengan memori DDR5 2 GB, teknologi Zero dB Silent, dan ada GPU Tweak 2 ya, Real Time Graphic Tuning and Live Streaming. Baik, di sini kita akan lihat bahwa di sini garansi dari Astrindo genuine product. Kemudian untuk tipenya adalah GT 1030 SL 2G BRK. Baik, kita akan lihat di sini untuk boxnya. Semua fiturnya sudah tertera ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini guys. Kita akan buka guys. Oke. Ya, ini boxnya sudah ready. Saya keluarkan dari static bag. Kemudian untuk kelengkapannya apa aja sih? Di sini ada, selain ini ada plastik statik, juga pastinya ada kartu garansi ya. Ini kartu garansi dari Astrindo. Kemudian di bagian belakang ini ada term and conditionnya, secara ketentuan berlakunya. Kemudian ada DVD dari GPU Tweak 2 dari Asus ya, spesial buat teman-teman. Kemudian ada speed setup, ini ya petunjuk manual proses instalasi dan lain sebagainya dengan berbagai bahasa ya. Oke, kemudian ada bracket untuk mini PC atau biasanya digunakan untuk build up ya, PC build up ya, setup. Oke, kemudian di VGA-nya kita akan keluarkan ya guys ya. Baik. Ya, di sini untuk graphic cardnya bentuknya seperti ini guys, mantap ya guys, seperti landak ya guys. Dan ini saya pernah testing juga untuk graphic card ini. Untuk heatsink ini teknologi HTPC ini benar-benar adem banget guys. Teknologi pendinginnya passive cooling tapi dingin banget, dan udah solid kapasitor serta fiber ya. Oke, kemudian di sini untuk slot PCI Express-nya masih ditutup ya. Kita buka ya, masih kinyis-kinyis ya, kinclong. Kemudian untuk portnya apa aja sih yang disediakan? Ya, di sini ada port HDMI dan DVI ya. Mungkin di sini saya seperti biasa karena monitor saya portnya HDMI, jadi saya gunakan port HDMI-nya. Dan ini masih kinclong banget. Kemudian untuk di bagian belakang di sini untuk segel pabrikannya masih utuh. Kemudian segel dari garansi resmi Asus Indonesia juga masih utuh. Di sini disegel dari Astrindo ya pastinya ya. Untuk disclaimer ya guys, ini pembeliannya per bulan Mei 2021, dan untuk garansinya sendiri masih panjang banget. Teman-teman tentunya bisa lihat di website sesuai dengan serial numbernya. Oke guys, kita akan langsung tes benchmark untuk graphic card ini seperti apa performanya, dan kita lanjutkan ya. Oke, kita pasang di port PCI Express-nya. Karena di sini bracketnya hanya single, jadi tinggal kita taruh aja bisa ya guys ya. Selama menaruhnya tegak lurus di sini, kita harus taruh tegak lurus dan sampai terkunci seperti ini. Jadi biar nggak goncang-goncang ya guys ya, biar nggak goncang-goncang. Oke, kita tutup, kita pasang port HDMI-nya ya. Saya menggunakan port HDMI. Oke, sudah. Jadi port HDMI yang kita pasang di belakang ini ikut menopang ya, mengunci supaya nggak goncang ya guys ya. Pasang power dulu. Mantap. Kita nyalakan. Ya, teman-teman sudah terdengar suara UPS saya, dan untuk mouse-nya juga udah menyala ya. Kita akan turn on the power now. Bismillah. Mantap jiwa. Sini karena tidak ada kipas yang bisa kita lihat, hanya passive cooling, jadi ya kita akan langsung ke display aja ya guys ya. Oke, sudah terbuka Windows-nya. Kita naikkan tripodnya. Ya, di sini saya tes per tanggal 28 September jam 5.55 ya guys ya, atau hampir jam 6 pagi guys.
hampir jam 6 pagi. Oke, kita akan login di sistem. Saya akan dekatkan mic dulu guys. Oke, semoga suaranya sudah terdengar jelas dan kita tunggu loading dari sistemnya dulu untuk resolusi layarnya supaya berubah menjadi Full HD. Mantap. Baik. Sip. Oke. Kita akan cek. Klik kanan sudah ada Nvidia Control Panel di sini. Kita buka Test Power Up GPU Z dan HW Monitor. Ya, di sini sudah terdeteksi JT 1030 ya. Wah, ini Steam saya ngebuka nih guys, bentar. Dari Asus dengan codename GP108 Ref A1, transistornya di 1800 million. Kemudian bus interface-nya dia berjalan bisa di 4x3.0, saat ini di 4x1.1 dengan shader 384 unified. Direct support di 12 ya, pure 12 fiturnya. Kemudian untuk GDDR5 nya Micron sebesar 2 GB, 64 bit untuk bus width-nya, dan saya menggunakan Windows terbaru dari sistem sendiri. Saat dipasang graphic card ini dia meload di versi 456.71 DCH di Windows 10 64 bit. Kemudian untuk GPU clock-nya sendiri dan default clock-nya sama, teman-teman bisa lihat di sini GPU clock sekian, memory clock sekian, dan boost-nya mantap ya guys. Bisa di 1468. Untuk sensor sendiri saat ini suhu di 32 derajat Celcius sebagai suhu ini mungkin suhu terendah ya. Kita coba compare di HW Monitor. Untuk di HW Monitor dari graphic card ini ya suhu terendahnya di 31 derajat Celcius ya guys. Lebih adem lagi malah. Mantap jiwa ini graphic card dengan teknologi HTPC dan performanya benar-benar adem. Di kota saya suhu saat ini 23 derajat Celcius. Ya, kita akan tes langsung di sini pakai ROG benchmark. Kita aktifkan artifact scanner dan kita jalankan di preset 1080 ya. Kita pakai apa nih, OpenGL ya. Kita coba lihat advance dulu guys di sini. Oke. Ya, di 24 fps mantap guys. Nggak kalah ini grafikatnya, ini performanya 24 fps loh untuk jalanin benchmark ini. Tentunya untuk kelas 1030 itu standar minimal paling setidaknya playable ya untuk bermain game ya. Jadi untuk varian 1030 GDDR5 guys, teman-teman bisa gunakan graphic card ini sebagai graphic card standar minimal untuk bisa bermain game secara playable ya. Hanya saja untuk setiap gamenya teman-teman harus lakukan custom sesuai yang proper dengan spesifikasi dari PC kalian. Misalkan PC kalian spesifikasinya apa ya, kalian sesuaikan. Ternyata kalian menggunakan Gen 10 ini, ya tentunya kalian harus sesuaikan supaya nggak terjadi bottleneck. Atau sebaliknya, bila kalian menggunakan teknologi yang lama atau generasi yang lama, teman-teman juga bisa setup supaya performanya bisa menjadi lebih optimal. Oke, suhunya di 49 derajat Celcius guys, mantap guys. Nggak kalah dengan yang menggunakan mini fan ya guys. Jadi dengan teknologi HTPC ini, passive cooling ini, bukan berarti dia nggak dingin, tapi ternyata dari beberapa kali tes yang saya lakukan tuh malah super dingin guys. Nggak kalah loh guys. Skornya 1264 dan FPS-nya di 21 fps. Tentunya ini mulus banget guys. Dengan sensor di skor maksimalnya di sini, GPU clock-nya hampir 1570 ya, kurang lebih GPU clock maksimalnya. Memory clock-nya sama di 1500-an. GPU temperatur hanya 49.5 derajat Celcius saat maksimal atau full load, dan saat idle dia di 31 derajat Celcius atau sekitar 31-32. Memory load hanya 537 MB maksimal, tersedianya 2 GB. Dan kemudian untuk power draw-nya ya 30 watt ya guys maksimal, average 17 watt, dan saat idle hanya butuh 12.5 watt. Oke, ini akan saya screenshot terlebih dahulu dan kita benchmark menggunakan 3D Mark. Oke, next guys, kita akan lakukan benchmark menggunakan 3D Mark. Di sini benchmark 3D Mark ini kurang lebih hanya 3 menit ya guys ya. GPU tes 1, GPU tes 2, dan CPU tes. CPU tes itu hanya prosesornya aja yang dites. Jadi kurang lebih untuk VGA sendiri hanya 2 menit.
Oke, your system Windows 10 64 bit Intel Core i5, kemudian your graphic card di sini saya menggunakan Asus GT 1030. Kita akan benchmark menggunakan Firestrike coba ya guys ya, atau ya Night Raid aja deh. Kita akan running exclude demo ya. Oke. Collecting system info, please wait. Kita nantikan. Ya, running benchmark start. Proses loading teman-teman ya. Di sini kita akan jalankan grafik tes 1. Untuk CPU tes nanti akan saya skip record aja ya, biar nggak lama. Oke, mantap, 70 fps teman-teman, sangat playable ya untuk game-game setara dari Night Raid ini. Teman-teman bisa raih 70 fps tuh, dan itu stabil di atas 60 fps. Tentunya playable banget ya. Dan di sini bisa dilihat di layar renderingnya juga mulus, teman-teman. Mantap. Ya, worth sekali lah. Setidaknya dengan budget kelas 1030, tapi teman-teman masih bisa bermain game dengan nyaman. Untuk 3D Max sendiri ini settingannya sudah bisa dikatakan seperti ultra ya gambarnya ya, atau setidaknya settingan grafik rata kanan. Tapi untuk performanya sendiri di sini bisa bilang ya 3D, secara berputar 3D, tapi mungkin tidak terlalu banyak environmentnya. Oke, grafik tes 1 kelar, yang kedua grafik tes 2 ini seperti rendering ya, karena lebih gambar itu lebih tajam-tajam guys. Untuk 1030 Night Raid grafik tes 2 biasanya bisa 100 fps lebih guys. Ya, di sini 107 fps ya guys. 99 dan 100 fps. Kita coba lihat berapa sih fps tertinggi. Oke, mulus, mantap. 102 ya, masih 102. 126 fps nih guys, mantap. Oke, 126 fps paling tinggi tadi saya, menurut pantauan saya guys. 152 guys, 152 fps. Untuk kelas 1030 bisa di 152 fps. Ya, mantap jiwa guys. Setidaknya untuk CUDA core-nya dia renderingnya bagus ya guys ya. Oke, untuk CPU tes ini akan saya skip recordnya biar nggak terlalu lama ya guys. Oke, CPU tes hampir selesai. Kita lanjut langsung ke hasil ya guys ya. Mantap. Dari kedua benchmark tadi bisa kita simpulkan bahwa grafik card ini playable, sangat layak digunakan untuk bermain game, walaupun teman-teman harus custom ya. Setidaknya standar minimal untuk bisa bermain game teman-teman bisa gunakan si GT 1030. Oke, loading result skornya di 16.019 ya. Mantap juga guys. Sedangkan untuk Night Raid skornya di 11.983, untuk average-nya 12.158, base-nya di 12.398. Kemudian untuk temperaturnya di sini teman-teman bisa lihat temperatur maksimalnya di angka 54 derajat Celcius, tembus ke 60 derajat Celcius untuk grafik tes 2. Grafik tes 1 di 50, grafik tes 2 di 60 guys. Oke, overall performa dari grafik card ini bisa dibilang cukup bagus ya, dan nggak kalah dengan grafik card yang menggunakan fan. Suhunya juga bisa dibilang lebih dingin juga, nggak menutup kemungkinan dengan grafik card yang menggunakan kipas. Oke, untuk reviewnya kurang lebih sampai di sini guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.